Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohama bin Nahum. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya terkait dengan penugasan termodinamika yang berjudul kompresi uap. Oke, jadi pertama ini ada rangkaian pendingin ruangan. Jadi di sini bisa kita lihat seperti contoh yang mudahnya, ini adalah sebuah kamar ataupun ruangan-ruangan yang bisa kita ubah suhunya menggunakan air conditioner. Nah, jadi prinsip kerjanya ini adalah jadi ini adalah evaporation. Nah, evaporation ini adalah pengubah dari refrigerasi yang membuat suhu tersebut menjadi sejuk. Jadi perubahan suhu ini terjadi di dari kompresor ini. Dari katup ini, expansion valve ini. Nah, jadi refrigerasi yang ada di sini itu ketika naik di sini suhunya itu diubah menjadi uh, sesuai apa yang kita mau. Jadi untuk pengaturannya itu bisa melalui thermostat ini. Nah, jadi ketika refrigerasi sudah sampai di titik ini, nantinya di sini akan ada sebuah fan yang akan berfungsi untuk menyemprotkan dari suhu-suhu yang sudah diinginkan untuk mengisi dari ruangan-ruangan ini. Nah, ketika pendinginan itu sudah berlangsung, pastinya akan terjadi pembuangan suhu yang panas. Nah, jadi suhu yang berada di ruangan ini sebelumnya akan diserap dan dibuang melalui dengan kondenser ini. Nah, jadi kondenser ini berfungsi untuk membuang panas-panas yang ada di dalam ruangan ini. Melalui kondenser juga di sini udara dan juga ya udara itu akan dibuang keluar sehingga yang tersisa di dalam ruangan itu hanyalah suhu yang dingin saja yang diinginkan seperti itu. Nah, jadi ini adalah siklus kompresi uap ideal. Nah, ideal itu berarti reversible atau tidak ada kerugian selama siklusnya berlangsung. Nah, di sini kita lihat ada sama seperti tadi ya. Jadi siklusnya itu bisa dimulai dari mana saja, tapi uh, ketika kita ingin suhu yang digunakan itu dingin, maka kita mulai dari sini, dari expansion valve ini. Nah, ketika ruangan ini ingin diisi dengan suhu yang panas atau hangat, seperti contohnya di Eropa, itu kebanyakan dari mereka menggunakan warmer untuk menghangatkan ruangan-ruangan mereka. Nah, kalau ingin menghangatkan ruangan mereka itu menggunakan dari si kondenser ini. Maka dari itu yang pertama-tama dimulai dari si kompresor ini akan mengkompresikan dari refrigerasi yang akan membuat suhu di sini menjadi panas dan akan dikeluarkan melalui kondenser. Nah, jadi yang berfungsi untuk membuang dari suhu-suhu yang tidak diinginkan itu adalah si evaporator ini karena akan membuang suhu-suhu dinginnya untuk keluar ke atmosfer gitu. Nah, jadi kompresor ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ini mengkompresi uap menjadi uap bertekanan tinggi. Lalu ada kondensor mengembunkan uap tekanan tinggi menjadi cairan tekanan tinggi katup ekspansi atau expansion valve. Ini yang expansion valve itu menurunkan tekanan cair menjadi tekanan rendah. Nah, lalu yang terakhir ada evaporator untuk menerima kalor dari medium bersuhu rendah akan terjadi penguapan. Nah, jadi dari refrigerasi ini bisa bersifat cair, bisa bersifat gas. Itu tergantung kondisinya. Nah, ketika si refrigerasi mencapai titik ini, itu wujudnya itu adalah campuran. Jadi berupa cair dan gas. Nah, refrigerasi juga biasa kita sebut dengan freon. Jadi ketika rangkaian heat exchanger ini refrigerasinya habis, maka sering kita sebut freon, maka pengoperasiannya itu sudah tidak bisa lagi dan harus diisi dengan refrigerasi yang baru lagi. Lalu ada siklusnya, siklus TS-nya ya di sini. Jadi kita lihat ya dari ini proses 1 sampai 2 itu berlangsung secara isentropik. Nah, ini dari satu ini
Dimulai dari uap jenuh terlebih dahulu, lalu menuju ke sini, menuju ke nomor 2 itu 1 sampai 2 itu isentropik, itu prosesnya ada kompresi ya. Jadi kalau dari 2 ke 3 ini itu uh, heat rejection. Nah, jadi prosesnya itu adalah heat rejection. Lalu yang ketiga, dari yang ketiga sampai keempat itu adalah trolling proses. Uh, dan uh, dan fluidanya itu adalah ini ya, saturated liquid. Lalu yang terakhir dari nomor 4 sampai ke 1 itu adalah ini heat addition proses, dan wujud fluidanya itu adalah saturated vapor. Nah, ini adalah pemanas dan pendingin. Simpelnya adalah ketika kita ingin membuat ruangan kita itu menjadi suhu yang apa ya, bisa dibilang hangat gitu. Jadi yang kita gunakan itu adalah kondensernya. Jadi kondenser ini berfungsi untuk menghangatkan. Sedangkan di sini berbeda dari yang sebelah sini, berbalikannya bahwa di sini yang ingin dipergunakan adalah uh, suhu yang suhu yang ini ya, yang dinginnya. Nah, jadi kebalikannya seperti itu. Jadi yang dimasukkan ke sini adalah suhu yang ada di ada di luar. Ini ada pengurangan suhu di sini. Nah, lalu di sini dikompresi dan refrigerasi itu menjadi panas. Panas yang dibuang di sini berfungsi untuk menghangatkan ruangan tersebut. Lalu kalau yang untuk mendinginkan itu, jadi di sini kita lihat ya, ini suhu dari luar dulu yang diambil melalui expansion valve, lalu diubah, saat diubah menjadi 10 derajat, dan akhirnya berfungsi untuk mendinginkan ruangan. Lalu dibuang kembali, sebelum dibuang dikompresi terlebih dahulu dan dibuang melalui kondenser. Seperti itu. Oke, ini ada pengertian kondensor. Merupakan sebuah alat penukar kalor di mana refrigeran melepas kalor ke medium pendingin seperti air atau udara. Lalu yang kedua adalah refrigeran yang berada pada keadaan uap super panas melepas kalor sehingga berubah menjadi cair, liquid refrigerant. Pengertian expansion valve. Refrigeran berekspansi sehingga tekanannya turun. Lalu yang kedua, keadaan refrigeran berubah dari liquid menjadi campuran, cair jenuh dan uap, atau saturated liquid vapor mixture. Lalu ada pengertian evaporator. Merupakan sebuah alat penukar kalor di mana refrigeran menyerap kalor dari benda yang diinginkan atau ruang pendingin. Lalu yang kedua, refrigeran yang berada pada kedalaman campuran cair jenuh dan uap menyerap kalor sehingga berubah menjadi uap. Nah, lalu ada pengertian kompresor, merupakan sebuah alat untuk menaikkan tekanan dan temperatur refrigeran dari tekanan dan temperatur rendah menjadi tekanan dan temperatur tinggi, karena uap yang ada di dalamnya itu dikompresi. Lalu, temperatur refrigeran menjadi lebih tinggi dari temperatur medium pendingin lingkungan, sehingga kalor yang diserap di evaporator dapat dibuang. Oke, jadi di sini ada siklus yang pertama ya. Jadi yang terjadi di open system, yang ada open system itu di bagian evaporator, maka W-nya itu bisa diabaikan. Lalu yang rumus yang dipakainya itu bisa seperti ini, QL atau QL itu atau loss, Q losses. Oke. Lalu yang kedua ini karena expansion valve-nya itu open system. Nah, maka dari Q dan W-nya itu bisa diabaikan sehingga rumusnya menjadi seperti ini. M dot uh, M dot dalam kurung H4 dikurang H3. Nah, seperti itu.
Ini juga sama, karena yang open system ada di bagian kompresor, maka rumus yang berlaku itu adalah ini. Q-nya itu bisa diabaikan sehingga rumus yang digunakan hanya menjadi W in, sama dengan M dot dalam kurung H2 dikurang H1. Lalu ada juga yang terakhir itu open systemnya ada di bagian kondenser, maka maka rumus yang digunakan itu adalah Q Q ini ya, QH itu high, sama dengan M dot dalam kurung H3 dikurangin H2. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.